Hai, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Bintang Effendi Channel. Jangan lupa supportnya, tekan tombol like, subscribe, tekan loncengnya ya. Di video kali ini aku mau bikin rainbow cake. Dimana rainbow cake ini aku bikin dua versi ya teman-teman. Jadi satu adonan dua jenis bentuk bolu potong biasa dan bolu gulung mini rainbow. Nah, ini hasil dari bolu rainbow yang baru selesai aku angkat dari kukusan ya teman-teman. Dan ini bahan-bahannya ya teman-teman. Untuk bahan-bahannya aku tulis lengkap di deskripsi box ya teman-teman, silahkan kalian cek di sana aja. Langkah pertama, aku campur dulu semua bahan kering untuk aku ayak. Supaya menghasilkan butiran halus ya teman-teman, untuk menghindarkan butiran-butiran besar. Nah, yang seperti ini bisa kita saring supaya menjadi butiran yang lebih halus. Langkah kedua, aku cairkan dulu margarin yang dicampur dengan minyak. Kalian juga bisa pakai mentega, full minyak juga oke, full mentega atau full margarin juga oke-oke aja teman-teman. Langkah selanjutnya aku kocok gula pasir, telur, dan 1 sendok teh SP. Ini aku mixer dari awal, mulai kecepatan rendah, lalu pindah ke sedang, lalu baru dipindah ke kecepatan tinggi. Oke, ini sudah kental berjejak. Mixer aku akhiri, aku selesaikan. Proses mixing selesai teman-teman. Nah, sekarang aku campurkan bahan kering itu secara bertahap. Jangan langsung ya teman-teman, nanti bisa ambles adonan telur yang sudah kita mixer tadi, sudah berisi udara. Kalau langsung diberikan beban berat, kemungkinan dia bisa ambles yang menyebabkan adonan menjadi bantat teman-teman. Ini aku menggunakan metode aduk balik untuk meratakan tepung. Setelah tercampur rata, ini aku ambil sebagian adonan untuk aku aduk bersama lemak. Jadi tidak langsung aku tuang ke mangkok yang putih ya teman-teman. Ini aku berusaha untuk menjadikan adonan lemak, sebagian adonan dan lemak menjadi adonan yang homogen. Setelah homogen seperti ini, aku tuang kembali, aku campurkan menjadi satu di adonan utama tadi. Adonan kocokan telur, gula, dan campuran tepung ya teman-teman. Oke,
Setelah ini aku aduk lagi dengan metode aduk balik pelan sampai tercampur rata. Setelah itu aku tambahkan susu kental manis 1 saset. Aku tambahkan 1 bungkus santan instan 65 ml, lalu aku aduk balik lagi, aduk sampai rata. Setelah itu aku bagi adonan menjadi 5 ya teman-teman, karena aku cuma punya 5 warna. Ini jumlahnya aku kira-kira aja teman-teman ya, enggak aku timbang karena mangkok yang aku pakai besarnya sama, jadi jumlah adonannya aku kira-kira aja. Satu persatu aku aduk, aku campurkan dengan warnanya. Ini aku tuang untuk yang pertama adonan warna ungu. Aku hentak-hentakan dulu teman-teman sebelum masuk ke kukusan. Oke, ini aku masukkan. Tutup aku kasih kain supaya tidak menetes uap airnya. Adonan yang kedua warna biru, aku hentak-hentakan juga untuk membuang gelembung-gelembung udaranya. Aku tutup kembali, aku tunggu sekitar 5 menit. Adonan yang biru sudah jadi, aku tumpuk dengan adonan yang hijau. Dan setiap kali mau menumpuk adonan, ditunggu dulu ya teman-teman hingga uapnya sedikit berkurang, baru kita tumpuk dengan adonan yang selanjutnya. Nah ini setelah itu aku tumpuk dengan adonan kuning, kukus kembali. Oke, setelah oke, aku tumpuk dengan adonan yang terakhir yang warna merah. Oke, adonan merahnya siap. Ini adonan yang sudah aku angkat dari panci kukusan teman-teman, cantik ya. Nah ini adonan yang aku iris tipis-tipis untuk aku jadikan rainbow roll, mini rainbow roll. Nah ini cara aku untuk ngiris lembaran demi lembaran dari cake tadi ya teman-teman ya. Bisa diperhatikan tebal tipisnya ya teman-teman. Nah ini harus benar-benar tipis.
Kalau untuk aku sih ngiris ini kurang lebih di bawah setengah senti teman-teman. Kalau setengah senti itu aku masih sering patah dan pecah adonannya teman-teman ya. Dan ini harus pelan-pelan dan hati-hati. Nah ini tadi waktu proses pengukusan ada adonan yang tebal tipisnya nggak rata ya teman-teman, jadi ada yang menggelembung di bagian tengahnya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman di rumah membuat cake harus diperhatikan benar-benar ya teman-teman ya, jangan kayak aku ini bagian tengahnya menggelembung teman-teman. Nah ini perhatikan jari telunjuknya menahan ya teman-teman ya, supaya dia tidak jatuh dulu ya. Nah ini dia benar-benar lentur karena dia tipis teman-teman, tebal sedikit aja dia akan pecah ketika digulung. Nah teman-teman bisa perhatiin ya cara untuk menggulung si bolu gulung mini ini. Nah cukup seperti ini aja teman-teman, tinggal didorong ya seperti ini. Nah ini udah cukup teman-teman. Nah nggak perlu terlalu dipepetkan ya teman-teman. Oke, aku ulangin lagi ya teman-teman. Ini caranya aku olesin dulu dengan selai. Fungsi dari selai ini adalah untuk alat perekat teman-teman ya, supaya gulungannya tidak mekar kembali. Ini gambarnya ngeblur teman-teman. Nah oke, ini udah fokus lagi. Teman-teman perhatiin ya, ini cara aku menggulung. Nah ini cukup didorong aja begini. Nah nggak perlu dipepetin ya teman-teman, takutnya nanti patah atau pecah. Cukup seperti ini, lalu dorong aja, didorong ya. Nah sudah oke. Teman-teman di rumah bisa melakukan lebih baik daripada aku ya teman-teman. Ini hanya sekedar memberi contoh aja. Oke, kita ulangi lagi sampai teman-teman paham. Karena kita sama-sama belajar ya teman-teman di sini. Aku juga baru belajar. Jadi gak ada salahnya aku berbagi pengalaman, berbagi triknya, gimana caranya aku untuk menggulung ya teman-teman ya, karena aku juga bukan seorang profesional. Nah ini cukup ini aja begini. Nah ini cukup gulung seperti ini, lalu dorong aja ke depan, dorong, nggak perlu ditekan teman-teman. Nah oke, perhatikan lagi ya teman-teman. Dan itu bukan pecah ya teman-teman, tapi itu bolong karena rongga udaranya dia tidak terhentak sempurna, tidak bisa keluar. Jadi waktu pengukusan dia membentuk seperti rongga seperti itu teman-teman. Jadi itu bukan pecah ya teman-teman ya, tapi karena kurang hati-hati, kurang penghentakannya, jadi gelembung udaranya masih terperangkap di dalam adonan. Nah ini seperti ini aja teman-teman. Ini cukup. Nah ini itu bukan pecah ya teman-teman, itu rongga udara yang terperangkap. Nah ini satu adonan dua versi model, jadi bisa di model cake potong biasa, bisa di model seperti roll mini, roll gulung mini ya teman-teman ya. Oke, di sini kita sama-sama belajar, kita sharing resep, kita sharing tips and triknya. Selamat mencoba teman-teman, semoga berhasil, jangan pernah menyerah.